A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, ikhwan fillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang indah ini, cerah, ceria, segar. Selesai kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, ada kesempatan yang kita ambil, yaitu untuk tadabbur ayat-ayat Allah. Sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang tidak berupaya untuk tadabbur ayat-ayat Allah itu, Allah pertanyakan keadaan hatinya, apakah memang hati kamu sudah terkunci, kata Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Adakah di antara kita ini yang mau mentadabburkan, menghayati nilai-nilai Al-Qur'an, ataukah hati kamu itu sudah terkunci? Demikian di dalam surat Muhammad ayat 24. Sahabat fillah, kita coba untuk mengangkat satu ayat dan sebuah hadis. Ayatnya ada di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya isi neraka jahanam itu penuh isinya tersebut dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka yang termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah di dalam neraka ini? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kebanyakan mereka adalah yang memiliki kolbu, yang memiliki hati, tetapi tidak berisikan pemahaman. Tidak berisikan pemahaman kolbunya ini. Nah, kita berharap pada Allah supaya kita tidaklah termasuk salah seorang yang ada di dalam neraka. Syaratnya apa? La yafqahuna biha itu tidak ada. Yang ada adalah yafqahuna biha. Menjadi orang-orang yang faham. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik. Orang baik tentunya pada hidup dan kehidupan di dunia, dan kemudian hasil dari orang baik itu menjadi mendapatkan yang terbaik pada kehidupan di akhirat. Ikhwan fillah, sahabat-sahabat rahimakumullah, menjadi faham itu memang haknya Allah. Tidak diberikan kepada siapa-siapa, tetapi kepada orang yang dikehendakinya. Oleh karena itu, patutlah kita termasuk salah seorang yang berupaya untuk menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi paham tidak mesti banyak ayat, tidak mesti beberapa surat yang kemudian difahami. Satu surat saja yang kemudian difahami, dan tentunya bahwa setelah paham, dihayati, kemudian dipraktekkan. Ukurannya adalah di dalam surat wal asri, al-asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ukuran faham yang benar, dan termasuk pula lah bahwa faham itu kemudian diwujudkan dalam pengamalan sehingga tidak merugi dalam hidup dan kehidupan selamanya sampai akhir hayat, dan kemudian di kehidupan akhirat kemudian
surat Wal Asri ini jika menjadi satu surat yang difahami oleh kita, maka insya Allah tidaklah kita termasuk orang-orang yang merugi dalam hidup dan kehidupan dunia dan akhirat. Wal asri, demi masa, demi waktu. Umur termasuklah masa atau waktu itu yang sesungguhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia, siapapun dia, manusia atau insan awam, ataupun kemudian memiliki kedudukan, jabatan, sampai kedudukan yang paling tertinggi. Wal asr, demi masa, demi waktu, demi umur. Setiap manusia ini berada dalam kerugian, rugi. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Ada 4 tuntunan, 4 ukuran yang manusia ini tidak termasuk kategori orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang tidak beruntung, rugi. Siapa mereka yang tidak rugi ini? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, tidak rugi beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, yang kemudian bahwa imannya ini wujud dalam wujud amal. Wa amilus solihat, amal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw, yang saling mengingatkan dan menguatkan, saling mengingatkan ini mengkristal kuat dalam hal apa? Penegakan kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw, dan kemudian untuk pula sama-sama menegakkan makna kesabaran. Yang pertama, unsur yang pertama adalah orang-orang beriman, yang ternyata di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan ini ada pada posisi mana keimanan kita? Keimanan yang sesungguhnya kah? Keimanan yang pura-pura kah? Termasuklah keimanan yang disebut oleh Allah imannya orang-orang munafik? Atau iman orang-orang bodoh yang imannya itu tidak kemudian ditumbuh kembangkan menjadi keimanan yang benar, menjadi iman yang ikut-ikutan. 3 kategori keimanan ini ada pada posisi mana diri kita ini? Iman yang benar, iman orang munafik, atau iman orang-orang yang tidak mau berkembang keimanannya itu, tidak berupaya berusaha untuk menambah keimanannya itu. Kenapa? Karena di dalam surat lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa iman itu bisa bertambah, yang berarti mesti diupayakan. Nah, posisi keimanan kita ini ada di mana? Illal ladzina amanu. Yang kemudian wa amilus solihat, amal soleh. Amal soleh tidak mesti yang banyak, yang besar, kecil tapi kemudian bermakna, kecil tapi bernilai. Karena siapa tentunya? Ingin mendapatkan pujian dari siapa sesungguhnya? Bukan manusia. Kenapa? Karena jatuhnya adalah kepada riya. Amal soleh yang kita harapkan, yang kita upayakan. Amal soleh yang bagaimana ini? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski kecil, tapi itu nilainya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an a'mala sholihan tardahu, bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam berdoa. Nabi, raja, sangat luar biasa ilmunya, kekuatannya, tapi masih saja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, amal soleh yang diridhoi. Yang ketiga, watawassaw bil haqq, untuk mengingatkan, saling menguatkan, berada pada jalan kebenaran, jalan yang hak. Watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr, dan kemudian saling mengingatkan, menguatkan untuk memiliki sifat sabar. Karena tidak semua orang ini memiliki sifat sabar. Sabar itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan mesti diminta. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan tentang yang hak, saling mengingatkan tentang yang sabar. Kuncinya adalah apa? Memiliki jiwa yang besar. Sebab tidak semua orang mau diingatkan untuk berada pada posisi yang benar, di jalan yang benar. Tidak semua orang yang punya kemampuan.
Yang mampu adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang luas, jiwa yang lapang. Sehingga apa? Terjadilah satu sama lain untuk bisa sama-sama saling menguatkan, berada pada posisi yang hak, berada pada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah, kesimpulannya adalah bahwa menjadi orang yang faham itu adalah pemberian dari Allah, dan kita berupaya untuk bisa menjadi orang yang paham dengan izin Allah. Kenapa? Karena berbahaya sekali ketika orang punya banyak ilmu tapi kemudian tidak paham, dan paham itu ada di dalam kolbu, menyerap, meresap di dalam kolbu, maka bisa jadi ilmu itu menjadi sumber perdebatan, menjadi sumber sesuatu yang tidak menimbulkan kedamaian, permusuhan yang ada, kedengkian. Sebab diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berilmu kemudian saling berselisih, ilmunya itu tidak menyerap, tidak merasuk, tidak subur di dalam kolbunya. Sehingga apa? Ilmunya itu hanya dipergunakan untuk perdebatan, untuk kesombongan. Dan itu sangat-sangat tidak harapkan bahwa diri kita menjadi orang yang memiliki ilmu tapi kemudian tidak paham. Memiliki ilmu itu hanya sebatas kerongkongan jaraknya, dan apalagi kemudian hanya sebatas di lisan. Bisa jadi ilmu itu kemudian menjadi sumber permusuhan. Sahabat fillah, wal asri ini bisa kita jadikan satu standar orang-orang yang tidak merugi dan yang beruntung yang bagaimana. Yang tidak merugi adalah orang-orang beriman, kemudian beramal soleh, amal soleh yang diridhoi oleh Allah, saling menguatkan, saling mengingatkan untuk berada pada jalan yang benar, jalan yang hak, saling menguatkan untuk juga tetap dalam kesabaran. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.